Shalom. Selamat malam. Horas. Tung masalah situ tu dorohaku boy pajupang apalah di bornginon. Dohot na tua-tuaku damang dainang dohot akadongan na adong di jemaat sebulan na lagi mengikuti ibadah KKR di Bornginon. Erep rohata martangi yang mahita. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, pencipta langit bumi dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk beribadah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Berikan kami Rohul Kudus-Mu untuk mengurapi kami, agar setiap firman yang dibentangkan pada malam hari ini boleh mengurapi kami, boleh mengubah hidup kami, supaya kami lebih dekat dan lebih setia kepadamu. Terlebih kami ya Tuhan boleh menjaga keabah Tuhan melalui hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mengawali pembahasan kita malam hari ini, mari kita buka dulu Alkitab kita yang terdapat di dalam Psalmen 130 sia ayat 10 dohot 14. Psalmen 130 sia ayat 10 dohot 14. Ai hodo nama nopa akapiaku. Ditonun hodo au di bagasan bortian ni dainang. Madok moliate doa tuho ala ni surung ni pabahenanmu diau. Na sumurung doa kejadi-jadianmu. Jala takasi tutudoi ditada rohaku. Puji Tuhan, ayat yang sungguh luar biasa bagi kita. Kita akan melihat satu keajaiban yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita ini. Sungguh banyak keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita bisa berada di tempat ini mengikuti ibadah KKR, itu adalah satu keajaiban. Kita masih bernafas, kita masih bisa berbicara, itu adalah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada satu keajaiban yang sungguh luar biasa di dalam tubuh kita ini, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah itu? Yaitu adalah ginjal. Seberapa pentingkah ginjal di dalam kehidupan kita? Kalau kita memiliki ginjal yang sehat, maka kita akan dapat melakukan aktivitas kita. Tetapi di saat kita memiliki masalah pada ginjal, maka segala aktivitas kita akan terhenti. Ginjal itu berada di bagian belakang kita, ya di pinggang bawah di sini. Sekarang boleh kita pegang masing-masing pinggang kita sambil kita raba, kita berdoa dalam hati. Tuhan, berkati ginjal saya, tolong jangan sampai bermasalah. Karena ginjal itu mirip seperti kacang merah. Dan kacang merah juga merupakan makanan yang paling bagus untuk ginjal. Bersyukur kita ya di sebulan ini sangat banyak, sangat mudah tumbuh kacang merah, itu makanan paling sehat untuk ginjal. Tetapi kalau ginjal kita sudah bermasalah, jangan coba-coba makan kacang merah, karena itu adalah makanan yang harus paling dihindari. Ya. Apa fungsi ginjal di dalam tubuh kita ini? Tuhan taruh ginjal 2 bagi kita, kiri dan kanan, di dalam pinggang kita ini. Untuk apa itu? Yang pertama adalah untuk mengatur pH atau keasaman dalam darah kita. Jadi, ginjal itu akan mengatur asam basa di dalam darah kita. Kalau darah kita terlalu asam, kita bisa langsung mati. Dan darah kita terlalu basah, kita pun bisa langsung mati. Jadi di sinilah peran ginjal, bagaimana dia mengatur keasaman dari darah kita. Kita sering tidak sadari betapa seringnya kita makan dan minum makanan-makanan yang membuat darah kita ini terlalu asam.
tetapi kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu semua saudara-saudaraku oleh karena apa? Itu adalah kasih karunia Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Yang kedua, fungsi ginjal adalah untuk mempertahankan keseimbangan air dan unsur kimia di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita minum, ginjal kita inilah yang mengatur keseimbangan daripada apa yang kita minum. Kalau kita kurang minum, kalau kita terlalu banyak minum, ya, ginjal kita ini berperan untuk menyeimbangkannya. Tetapi yang sekarang banyak orang apa? Banyak orang malas minum. Malas minum, nanti banyak buang air kecil. Saudara-saudaraku, jangan takut minum. Kalau kita banyak minum itu dan banyak buang air kecil, itu wajar. Tetapi saat kita banyak minum, air kecil kita sedikit, itu masalah. Atau kita tidak minum, tapi kita sering-sering buang air kecil, itu juga adalah masalah. Ya. Tiga adalah fungsinya untuk mengatur tekanan darah. Mengatur tekanan darah. Yang keempat, membantu menghasilkan hormon dan enzim. Jadi sangat vital ya, mengatur hormon dan juga enzim di dalam tubuh kita. Seseorang akan mati keracunan oleh karena apa? Kalau ginjalnya rusak. Jadi fungsi ginjal kita itu adalah untuk menyaring racun-racun, ya, kelebihan-kelebihan, sisa-sisa pembuangan yang ada di dalam tubuh kita ini. Ginjallah yang bekerja untuk mengatur semuanya itu, supaya kita apa? Supaya racun-racun itu tidak mengalir kembali ke dalam tubuh kita. Ginjallah yang menyaring semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana tidak ada ginjal, maka seseorang akan mati kekeringan. Ataupun dia akan mati karena apa? Karena kekurangan cairan tubuh. Dan bisa juga kebanjiran cairan tubuh karena penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Ada zat-zat penting yang membuat masalah di dalam ginjal kita, yang sering kita tidak sadari. Yang pertama adalah garam. Semua di rumah kita pasti ada garam. Nah, hati-hati dengan garam. Garam yang berlebihan sangat tidak baik untuk ginjal. Ginjal akan bekerja membuang garam yang berlebihan di dalam tubuh kita. Kalau ginjal kita masih sehat. Tapi kalau ginjal kita sudah bermasalah, dia tidak akan mampu lagi membuang garam yang sudah berlebihan di dalam tubuh kita. Banyak kita tidak menyadari suka makan yang asin-asin. Ya. Suka makan apa? Suka makan makanan yang siap saji. Ini semua makanan yang mengandung tinggi garam. Perlu kita hindari, saudara-saudaraku. Dalam Roma 12 ayat 2, berbeda dengan dunia. Bukan hanya dengan apa? Hanya dengan gaya hidup, tetapi juga dengan cara makan. Kalau dunia suka makan yang asin-asin, umat-umat Tuhan harus berbeda. Kita harus mengurangi makanan yang asin-asin untuk kesehatan ginjal kita. Penyakit itu datang oleh karena kita melalaikan hukum kesehatan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan mulai dari bangun tidur, kita dihadapkan kepada satu pilihan. Kita bangun tidur, kita berdoa, kita dihadapkan apakah kita mau minum duluan atau kita langsung ke kamar mandi. Ini adalah pilihan, dan pilihan kita pada saat kita baru bangun tidur itu menentukan kesehatan ginjal kita. Mana yang harus kita pilih duluan? Setelah kita berdoa, usahakan dulu minum air putih. Hati-hati terhadap semua yang manis, terlebih yang manis buatan. Sekarang sungguh-sungguh banyak makanan, minuman yang gampang kita dapatkan, yang terdapat dengan sari-sari buah, minuman-minuman saset. Ini adalah zat-zat yang sangat berbahaya untuk ginjal kita. Apalagi ibu-ibu, usahakan anak-anaknya jangan suka minum minuman yang berwarna-warni.
Ini memperberat kerja ginjal kita bila mana minuman itu masuk ke dalam tubuh kita, itu hanya enak di lidah. Tetapi sesudah masuk ke dalam tubuh kita, ginjal kita akan menderita untuk menyaring itu semua minuman-minuman, makanan-makanan yang mengandung pemanis-pemanis buatan yang berasal dari sari-sari buah. Yang kita minum rasanya mangga, tetapi bukan dari mangga asli, atau dari jambu tapi bukan dari jambu asli. Ini adalah makanan dan minuman yang harus perlu dihindari kalau ginjal kita mau sehat. Pangukapot tolu ayat 10 sia, aina nahu haholongi akaido hupisang jalahu wajar atong hari koton ma na paubahon roha. Kalaupun kita masih mencintai minuman berwarna warna hitam, warna kuning, warna merah, warna biru, warna coklat, hati-hati saudara-saudaraku, minta Tuhan untuk memberikan kepada kita pertobatan. Pertobatan juga bisa merusak ginjal. Penggunaan obat-obat kimia yang berlebihan ini akan merusak ginjal kita. Kita sakit, perbaikilah apa? Perbaikilah pola hidup. Narkoba. Saya yakin bahwa kita di sini tidak ada yang menggunakan narkoba. Tetapi tanpa kita sadari, kita pun adalah pengguna narkoba. Apa itu narkoba? Cenderung kita berpikir bahwa narkoba itu hanya obat-obat terlarang. Tetapi narkoba itu sesungguhnya adalah yang membuat kita kecanduan. Kita bisa bertanya, kita bisa melihat diri kita, hal-hal apa yang membuat kita kecanduan. Apakah ada aktivitas-aktivitas kita, atau ada makanan-makanan yang membuat kita kecanduan? Segala sesuatu yang membuat kita kecanduan termasuk narkoba yang merusak juga akan ginjal kita. Usia juga berpengaruh untuk kesehatan ginjal. Tetapi kita mau, walaupun kita sudah tua, kita tetap memiliki ginjal yang sehat. Karena Allah mau sampai tua, kita apa? Kita tetap sehat. Bangun kebiasaan suka minum air putih. Air yang lain yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan meracuni tubuh kita ini, akan mencuri cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kopi, teh, minuman-minuman soft drink ya, hindari, karena ini adalah minuman yang akan mencuri air yang ada di dalam tubuh kita. Minumlah air mineral, air putih yang memenuhi kebutuhan tubuh kita. Hindari minuman-minuman yang lain selain daripada air putih. Makan makanan yang dipercayakan oleh Allah. Nah, ini untuk juga kesehatan ginjal kita. Apa makanan yang sudah dipercayakan oleh Allah? Di dalam Alkitab sudah ada ya. Boleh kita baca kembali firman Tuhan ini supaya kita lebih mengenal Dia, apa rencana Dia untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita. Sebetulnya secara rohani kita ini semua sudah gagal ginjal. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus kita, untuk membersihkan kita, untuk memulihkan kita. Biarlah kita sadari, kita tidak hanya sadar, tetapi kita bertobat. Jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pilihlah hari ini. Mari kita pilih apa? Hidup sehat. 1 Korintus 10 ayat 31. Ope na mangan na minum hamu manang dia pediulah hamu bayan hamu masaluhut nai pasangapun debata. Apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, baik makan, baik minum, kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah milik Allah. Kita adalah tubuh daripada Kristus. Kita harus menjaga kesehatan kita ini
dengan segala aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan kepada kita, supaya kita hidup sehat dan kita pun bisa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah menjadi milik kita. Kesehatan yang berasal daripada Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.